Warga Desa Bungur Beres dan Desa Cilebak, Kabupaten Kuningan dihebohkan dengan teror diduga anjing liar yang menyerang ternak warga. 24 ekor domba milik warga mati dengan kondisi mengenaskan. Luka-luka bekas gigitan hewan buas membuat warga menduga kematian 24 ekor domba tersebut diakibatkan oleh serangan anjing hutan atau ajak yang mencari mangsa. Info terkini lor. Api lor. Di Pasuruan, Jawa Timur, ribuan ikan nila dan tombro mati mendadak di tambak warga Danau Grati. Menurut warga, kejadian ini terjadi setiap setahun sekali. Warga setempat menyebutnya dengan fenomena alam sapon. Akibat kejadian alam ini, petambak mengalami kerugian belasan juta rupiah. Sekitar 10 petani tambak di Danau Grati mengalami gagal panen akibat fenomena sapon ini. Dalam sehari saja, ada 20 kuintal ikan yang mati mendadak. Sapon sendiri merupakan angin kencang yang menciptakan pusaran air dan mengangkat lumpur serta sisa pakan dari dasar danau dan menimbulkan gas yang mengakibatkan ikan-ikan kekurangan oksigen dan keracunan hingga mati. Dari Pasuruan, Jawa Timur dan Kuningan, Jawa Barat, Jaka Samudra dan Mahardika, iNews melaporkan. Belasan korban investasi bodong senilai ratusan juta rupiah di Jambi lapor polisi. Para korban bahkan mengejar pelaku yang keluar dari ruang pemeriksaan. Ini nopanya yang bilang kami tidak kenal dengan kami. Kamera warga merekam sejumlah mama diduga menjadi korban investasi bodong, mengejar wanita berinisial NS diduga pelaku investasi bodong yang baru keluar dari SPKT Polda Jambi. Korban berteriak meminta pelaku mengembalikan uang mereka yang telah diinvestasikan. Dalam aksinya, diketahui pelaku yang juga mama menjanjikan untung lumayan besar dari nilai investasi. Korban yang tergiur tertarik berinvestasi dan harus mengalami kerugian puluhan hingga ratusan juta rupiah. Dari belasan orang diketahui kerugian mencapai di atas 4 miliar rupiah. Para korban berharap uang yang telah diinvestasikan agar segera dikembalikan. Dari kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Diduga hendak mencuri sepeda motor, seorang pemuda bertato di Duren Sawit, Jakarta Timur malah tertangkap basah oleh warga. Saat ditangkap, ia tidak melawan tapi justru menangis terseduh-seduh. Tato yang terukir pada tubuh pria ini ternyata belum mampu menunjukkan bahwa ia berani. Saat ditangkap warga dan aparat kepolisian, pemuda asal Duren Sawit, Jakarta Timur ini menangis terseduh-seduh. Peristiwa terjadi pada dini hari ketika warga curiga melihat gerak-gerik pelaku. Saat ditanya, bukannya menjawab dengan tenang, pemuda ini justru panik dan berusaha menghindar. Namun upaya itu gagal setelah warga memeriksa tas yang ia bawa. Dari dalam tas ditemukan sejumlah kunci letter T dan duplikat kunci sepeda motor. Warga semakin curiga karena di kawasan tersebut sejumlah sepeda motor sebelumnya dilaporkan hilang. Meski belum ada barang yang terbukti dicuri, pemuda ini diduga kuat sedang mengincar sepeda motor lain. Untuk menghindari amukan massa, pelaku langsung dibawa polisi. Kasus ini kini ditangani Unit Reserse Kriminal Polsek Duren Sawit untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang pria pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja P3K digerebek istrinya di Bandung, Jawa Barat karena diduga selingkuh. Sebelumnya sang istri telah melapor ke atasan suami tapi belum ada tanggapan. Wanita ini marah pada suaminya yang bersembunyi di kamar rumah istri-istrinya di kawasan Kota Bandung. Suaminya, seorang P3K, bersembunyi karena kepergok bersama wanita lain hingga terjadi perselisihan. Korban telah melaporkan pada atasan suaminya, namun belum ada tanggapan. Sementara istri Siri telah memiliki anak. Ada tindak lanjut, sebagaimana pekerja dari pemerintah harus mencontohkan dengan baik. Dan penggerebekan suami saya sudah ada bukti semuanya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan akan menelusuri kasus nikah sirih ini. Kawin siri aja nggak boleh, apalagi selingkuh. Jadi kita mesti membuktikan dulu bahwa itu memang betul terjadi. Jika terbukti, penurunan pangkat hingga pemecatan pegawai P3K akan dilakukan. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Seorang wanita di Bali menganiaya anak dari pacarnya karena tersinggung komentar di media sosial. Sementara di Makassar, seorang pria menganiaya anak dari mantan istri hanya gara-gara kesal dititipi anak.
CCTV minimarket di kawasan Banjar Buangan, Pamecutan, Kelot, Denpasar memperlihatkan seorang wanita yang menyerang anak berusia 11 tahun. Serangan hingga sang anak mendekati ayahnya, namun tidak ada pembelaan. Sebelumnya, korban akan berlatih pencaksilat di sekitar lokasi. Sang ayah diduga berselingkuh dengan wanita ini. Ibu korban telah melaporkan kasusnya ke kantor polisi dan dalam penyelidikan. Sementara pelaku melakukan penganiayaan karena komentar korban saat live di media sosial. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Aksi penganiayaan yang dilakukan oleh seorang pria terhadap mantan istri dan anaknya di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Pelaku memukul wajah, punggung, serta kepala mantan istrinya hingga mengalami luka. Tidak hanya itu, pelaku yang emosi bahkan tega melempar anaknya yang masih balita dan menendang salah seorang warga yang berusaha memberikan pertolongan. Diduga penganiayaan karena pelaku kesal saat korban menitipkan anaknya kepada pelaku. Menurut korban, ia dipukul oleh mantan suaminya hingga luka di bibir, punggung, hingga kepala. Kasus penganiayaan kini dalam penyelidikan aparat Satreskrim Polres Takalar, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. 3 remaja terekam kamera saat mencuri ayam di Depok, Jawa Barat. Saat mediasi, para pelaku meminta maaf dan bersujud kepada orang tuanya. Kamera CCTV merekam pencurian ayam di Kampung Nyenjele, Cilangkap, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Setelah diunggah di media sosial, video itu pun viral. Polisi kemudian menangkap 3 pelaku pencurian yang ternyata masih remaja. Menurut pengakuan pelaku, mereka dengan sengaja mencuri ayam untuk dikonsumsi dengan cara dibakar. Setelah mediasi, korban yang melihat pelakunya masih di bawah umur akhirnya bersedia menyelesaikan kasus secara kekeluargaan. Mereka diminta untuk minta maaf dan bersujud kepada orang tuanya. Mereka pun diminta berjanji agar tidak mengulangi perbuatannya. Usai membuat surat pernyataan, ketiga pelaku dikembalikan kepada pihak keluarga. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. 2 orang pengunjung Masjid Raja Mandala Kabupaten Bandung Barat kehilangan ponsel saat sedang istirahat. Aksi pencurian terekam CCTV dan viral di media sosial. Seorang pria mengendap-endap dan mencuri ponsel pengunjung yang sedang tidur di masjid di kawasan Raja Mandala, Bandung Barat, Jawa Barat. Tidak hanya satu, pria tersebut juga menjarah ponsel pengunjung lainnya. Saat terbangun, sontak keduanya kebingungan mencari ponselnya. Pasca peristiwa itu, petugas mendatangi lokasi kejadian untuk menyelidiki kasus ini. Polisi mengimbau warga agar selalu waspada dan menjaga barang berharga mereka saat berada di tempat umum. Beruntun terjadi di Jalan Nasional Bandung Cirebon, Sumedang, Jawa Barat. Kecelakaan melibatkan 2 truk dan 1 angkot hingga menyebabkan 2 orang korban luka berat. Tiga kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Nasional Bandung Cirebon, Sumedang, Jawa Barat. Ketiga kendaraan terlibat kecelakaan diantaranya 2 truk serta 1 angkutan umum. Semua kendaraan yang terlibat tabrakan mengalami kerusakan berat. Selain itu, 1 warung penjual buah-buahan alami kerusakan hingga berserakan. Beruntung pemilik warung selamat hanya mengalami syok. Insiden kecelakaan ini dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Sumedang. Polisi memeriksa sejumlah saksi guna mencari penyebab pasti kecelakaan. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben, iNews melaporkan. Konvoi ugal-ugalan puluhan pemuda di Sidoarjo, Jawa Timur ditangkap. Mereka ditindak tuntun motor ke kantor polisi. Gangster melewati Aloha mengarah Sidoarjo Kota. Rombongan gangster. Aksi konvoi dan blokade jalan yang dilakukan puluhan komplotan anak muda di sepanjang jalur Surabaya Sidoarjo, Jawa Timur. Dinilai meresahkan warga, aksi konvoi itu akhirnya dibubarkan polisi. Sejumlah pemuda ditindak dengan menuntun motor mereka menuju Mako Polresta Sidoarjo dan sejumlah polsek setempat. Para pemuda didata dan diminta untuk membuat surat perjanjian tidak akan mengulangi perbuatannya yang meresahkan warga. Dalam konvoi tercatat ada lebih dari 30 orang pemuda yang ditangkap oleh petugas kepolisian. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. 4 remaja ditangkap polisi saat asik pesta minuman keras di area puskesmas di Sampang, Jawa Timur. Para pelaku ditangkap dan diantar orang tua ke kantor polisi.
Sekelompok remaja asik pesta minuman keras di halaman samping Puskesmas Kedungdung, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Setelah videonya viral di media sosial, Kepala Puskesmas langsung lapor polisi. 4 remaja kemudian ditangkap di kediamannya. Didampingi orang tua masing-masing, mereka diminta keterangannya di Mapolsek Kedungdung. Karena masih berstatus pelajar dan di bawah umur, pihak kepolisian Polsek Kedungdung memberikan pembinaan. Pelaku meminta maaf didampingi orang tua serta membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman Anyus melaporkan. Pemirsa, sidang lanjutan kasus dugaan pengedaran narkoba di Rutan yang menyeret aktor Amar Zoni mendadak panas. Amar menuduh pernyataan saksi penyidik tidak benar alias bohong. Amar Zoni kembali menjalani sidang lanjutan kasus dugaan pengedaran narkoba di Rutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam sidang ini, Amar Zoni keberatan atas keterangan saksi penyidik yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Saksi membantah adanya dugaan tindak kekerasan selama proses pemeriksaan berlangsung. Namun menurut Amar Zoni, keterangan dari saksi sangat berbeda dengan fakta. Merasa kesaksiannya diabaikan, pihaknya pun meminta agar rekaman CCTV sebagai satu-satunya alat pembuktian dihadirkan dalam persidangan. Waktu saya di BAP, waktu itu yakin Bapak semuanya tidak ada penganiayaan kepada semuanya. Saya ingin jujur. Ya, saya jujur, saya yakin tidak ada penganiayaan. Nanti saya minta tolong dibuka CCTV yang mulia. Apa terdakwa merasa aksiannya? Situ enggak menganiaya, tapi Pak Yosi itu menganiaya. Pak Yosi sama yang kepala botak itu yang ada tinggi. Apakah saksi tahu ada penganiayaan terhadap para tersangka saat itu? Tidak ada yang Tidak ada. Berarti tidak ada penganiayaan. Nah, makanya nanti kita minta CCTV. Karena semuanya itu, saudara kan tadi bilang, sudah disumpah. Saudara bilang kita bawa setruman. Kenyataannya di situ saudara bawa setruman. Di saat video itu saudara bawa setruman. Amar juga menyayangkan JPU tidak menyambut baik permintaan tersebut, sehingga ia memilih untuk menyerahkan penilaian sepenuhnya kepada majelis hakim. Amar Zoni bersama 5 terdakwa lainnya diduga bekerja sama mengedarkan sabu, ganja, dan ekstasi. JPU menyebut Amar menerima 100 gram sabu dari seseorang bernama Andre yang saat ini dalam pencarian orang pada Desember 2024. Atas perbuatannya, Amar Zoni dan para terdakwa lainnya didakwa pasal berlapis. Tim Liputan iNews melaporkan.